Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan li hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syurillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pakai kacamata saya cocok nggak Pak Ustaz? Ngapunten Mas RT, di meja depan TV ada kacamata itu. Mobilnya kan di depan tinggal tuker dia di Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Lau nazala Musa fattaba'tumuhu. Itu aja ya. 986 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau nazala Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum ana hadzukum minan nabiyyin wa antum hadzi minal umami. Rawahu al-Baihaqi. Lau nazala, seandainya, nazala turun, Musa, Nabi Musa bin Imran alaihissalam, seandainya Nabi Musa turun ke bumi, balik lagi, fattaba'tumuhu, dan kalian mengikuti Nabi Musa, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, la dhalaltum, maka kalian tersesat. Karena syariatnya Nabi Musa itu sudah dimansuh. Mansuh itu kalau ibarat undang-undang dirubah apa namanya? Amandemen. Nasakh, mansuh, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha, ayatnya. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Musa itu kan sudah dimansuh, sudah diamandemen oleh Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kok memakai undang-undang atau syariat yang diajarkan oleh Nabi Musa, ya udah nggak relevan. Kita zamannya Prabowo kok memakai undang-undangnya Pak Karno, ya nggak bisa. Ya undang-undang itu benar di masa Pak Karno, tapi di masa sekarang, wong zaman Pak Karno beli di warteg cuman berapa rupiah paling ya? ringgit, Iya. Tapi kalau kata Pak Ustadz Tuhar, enak zaman Pak Harto Pak Ustadz ya. Ya daripada sekarang enak zaman Pak Harto lah. Ya iya, zaman Pak Harto masih muda, apa-apa masih enak. Lah, makanya kalau Pak Harto pilih kabare enak zaman kuto, kata Pak Ustadz Tuhar, Pak Haji Sak, Pak Haji ya.
Ya, memang iya kalau kata saya sih enak sekarang Pak. Ya. Lah iya kata saya zaman Pak Harto itu sepeda ondal aja nggak punya saya. Kalau saya enakan Pak Harto, Lah masih muda. Masih muda lah iya kalau yang umur kan nggak bisa dibohongi ya kan ya. Iya Pak Sakohar, bener itu. Iya lek kabare enak zamanku toh, bener. Kalau kata saya enggak, akan sekarang. Lah syariat Nabi Musa itu udah dinasakh, udah diamandemen oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara mendasar memang sama, ajarannya itu ya la ilaha illallah. Secara mendasar, secara tauhid sama, la ilaha illallah. Cuma syariatnya berbeda. Justru syariat Nabi Musa itu malah jauh lebih berat daripada syariat umat Nabi Muhammad. Ini saya baca dalam kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa umat Nabi Musa itu kalau melakukan dosa besar, taubatnya bunuh diri. Oh, serem ya, kayak tentara Jepang yang apa itu? Ninja. Bukan. Apa namanya? Kiri. Nah, ya pokoknya tentara Jepang itu kan kalau tugas gagal kan langsung bunuh diri. Syariatnya Nabi Musa kan begitu. Ketika Nabi Musa mau kholwat 40 hari, umatnya kan dititipin ke saudaranya Nabi Harun. Lah kemudian ada orang yang udah ngincer lama, namanya sama Musa juga. Akhirnya Musa yang satunya itu kan entah disulap atau apa, anakan sapi bisa ngomong. Akhirnya santrinya Nabi Musa pada nyembah anakan sapi itu. Ketika Nabi Musa balik, Nabi Musa marah nggak ketulungan, kemudian mohon pada Allah, akhirnya turun perintah yang awal di Al-Baqarah itu. Oh, ayatnya kok lupa saya. Yes, pokoknya intinya tobatnya itu bunuh diri. Iya Musa Samiri kan yang nyaru-nyaru jadi Musa. Kemudian umatnya Nabi Musa itu, ini Pak Yoko masih kosong Pak Yoko. Sini dulu. Nah, kan udah siap gantiin imam kemarin. Ya Rizio, kan kemarin udah siap imam maghrib katanya. Silent, udah silent. Sini loh Pak Joko, samping Pak Haji nih loh. Lah, Berat. enggak suruh baca enggak, udah. Suruh megangin mic aja. Syariatnya Nabi Musa, cara menghormat tamu itu sepertiga harta tuan rumah miliknya tamu. Iya, kalau Mas RT kok punya mobil 3, saya main ke rumahnya, yang satu punya saya itu. Jadi kerjanya tiap hari keliling aja ya. Muter. Itu syariatnya Nabi Musa. Lah syariatnya Nabi Muhammad ya tetap wajib menghormat tamu, tapi caranya nggak sampai segitunya. Ya cukup hormati gitu. Nah, syariatnya Nabi Musa ketika baju pakaian terkena najis itu nggak bisa disucikan, dipotong, kalau nggak dibuang. Nah kalau syariat Nabi Muhammad kan bisa dicucikan, walaupun najis besar tetap dicuci 7 kali, salah satu dicampur pakai tanah. Lah iya kalau yang kena najis di sini ya dipotong masih pantas. Lah kena najis di sini. Eman bayanginya yang enggak itu. Umpama kan habis gendong anak, lah kok kencing di sini. Itu dipotong, kalau dipotong buang. Itu syariatnya. Syariatnya Nabi Musa. Makanya ya syariatnya Nabi Musa itu udah diamandemen, udah dinasakh oleh syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang pengen mengikuti syariat Nabi Musa, dalam hadis ini la dolaltum, maka kalian ya tersesat. Makanya kalau ada yang datang-datang kok malak tuan rumah, ya sesat namanya. Lau nazala, seandainya turun. Seandainya kok Nabi Musa itu turun ke bumi, kok orang-orang pada ikuti syariatnya Nabi Musa, maka orang-orang itu ya tersesat. Mudah bukan zamannya lagi. Nah termasuk syariatnya Nabi Musa yaitu malak tuan rumah tadi ini.
Ana saya hadzukum bagian kalian minan nabiyyin dari para nabi. Wa antum dan kalian hadzi bagianku minal umami. Umam itu jamak dari kata umat. Dari umat-umat yang ada. Saya itu baik untuk jatahnya ya untuk kalian, kalian itu jatah buat saya maksudnya. Udah bukan jatahnya Nabi Musa. Ya bukan hanya Nabi Musa, Nabi Isa yang dikabarkan bahwa nanti akhir zaman turun itu bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat. Maka Nabi Isa ketika turun, ya dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lain. Ia turun, Isa itu turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat biasa sama kayak kita. Kalau dalam keterangan hadis-hadis Nabi Isa itu turun akan mematahkan salib, kemudian membunuh babi dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Laulan nisa'u la'ubidallahu haqqa ibadati. Laulan nisa'u, seandainya enggak ada wanita, enggak ada perempuan, la'ubida, maka pasti disembah Allah haqqa ibadati, dengan sebenar-benarnya disembah. Karena banyak orang tergelincir gara-gara wanita. Ya dari pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu awalnya ketika digoda oleh iblis kuat, tapi kan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma, dibujuk, akhirnya kan mas laki kalau udah digituin kan mas lo mau tahajud aja gak jadi gara-gara mas. Iya maiku. Iya. Kewajiban itu sunah. Loh ya aku terus kembar berfatwa. Lah iya mas, seandainya nggak ada wanita, Allah itu akan disembah dengan sebenar-benarnya disembah. Lah godaannya laki-laki yo wanita. Nabi Adam kan digituin mas, nyobain kalau dikit kan nggak apa-apa mas. Akhirnya tergelincir. Banyak contoh kasus orang-orang besar itu dicoba, diuji, entah yo fitnah, entah beneran ya. Zamannya Gus Dur dulu, Arianti Sitepu, gitu. Jainuddin MZ dulu dengan siapa itu? Artis siapa ya? Diguncang dengan isu. Antasari Azhar lagi di puncak karir mimpin KPK, kena kasus yang kedi golfan. Banyak wanita, banyak laki-laki hebat nyungsep gara-gara wanita. Makanya hati-hati, ntar kalau jadi orang hebat ujiannya itu wanita. Hati man. Lo nambah nggak apa-apa, yang penting kuat kan. Lo ayatnya kan yang penting kuat. Dia yang penting kuat kan, ayatnya kan yang penting kuat kan. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahi yang cakep-cakep, masna 2. Enggak ada perintah 1 loh malah. Waruba 3. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Kan nggak ada perintahnya 1 kan? Tapi kan ayat itu nggak dipotong di situ. Ini laki-laki kadang kan nakal, ayatnya dipotong sampai situ. Loh kan perintah kawin itu 2, 3 atau 4. Kurang 1 Pak Mansur. Iya. Apa Pak? Aku kan nggak mampu saya. Nah ayat itu kan nggak dipotong di situ. Ada lanjutannya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi kalau nggak mampu 1 aja. Tapi kan mampu nggak mampu itu kan taunya nggak mampu kan kalau dicoba dulu Bang Mansur ya. Iya. Lo umpama kita mau ngangkat barang nih, kuat dan tidak kuat itu kan kalau udah dicoba diangkat kan. Belum nyoba ngangkat kok udah bilang nggak kuat itu. Cemen. Ini loh
Ini kalau udah dicoba diangkat, kuat. Lah kalau udah dicoba, wah nggak kuat, ya udah jangan. Tapi walaupun belum dicoba, tapi kan kita bisa mengukur diri ya. Nggak kuat kalau saya ini mah. Ya, itu namanya sadar diri. Udah tahu nggak kuat, nekat, itu namanya nggak tahu diri. Kok sampai ke situ ya? Lewat laulan nisa la'ubidullah haqqa ibadati. Seandainya nggak ada wanita, laki-laki terus. Tapi kan ya laki-laki kalau nggak ada wanita ya nggak lengkap hidupnya. Maksudnya ya perempuan itu bukan sebagai penghalang ibadah, tapi sebagai penguat ibadah. Wong dalam hadis itu ada bunyi hadis begini. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfadini. Ketika seorang laki-laki itu menikah, maka faqad istakmala nisfadinihi, maka sempurnalah separuh dari agamanya. Ibarat agama itu bulat 100%, ketika dia menikah yang 50% itu udah tertutup dengan nikah, tinggal yang 50%. Tinggal yang 50% lagi. Kalau 2 kali lempeng udah kayak saya. Kalau 3 kali malah lebih. Mama di luar ya. Lebih 200%. Bukan gitu, maksudnya mau nikah 1, 2, 3 itu pokoknya separuh itu udah tertutup, tinggal jaga yang separuh. Maka 2 rakaatnya orang yang sudah menikah lebih afdol daripada 2 rakaatnya orang yang belum. Gitu. Itu Mang Iding. Kalau kata Gus Gembor ini wajib, itu sunah. Fatwanya Gus Gembor. Kalau bakas gitu kok ya semangat ya. Emak-emak itu kalau ngaji bakas begitu ya semangat ya. Apa ntar kalau khatam ngaji kitab yang begituan itu ya. Wah ada kok Kama Sutranya itu ada, ini kira nggak ada. Ada kitab Kama Sutra ala-ala itu ya. Jangan kasih Mang Ibu. Jangan gitu barah. Jangan begitu. Jangan gitu Itu utamanya. Iya. Itu kenapa dong? Sesama penderita jangan saling mendahului ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalliya madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Lau ya'lamu, seandainya mengetahui, almaru orang yang lewat, orang yang berjalan melewat gitu, baina yadayil musalliya, di depannya orang yang sholat. Madza alaihi, apa yang menimpa orang yang lewat itu, lakana ayyakifa arba'ina, maka ia berhenti arba'ina selama 40. Ya, di situ tidak disebutkan itu apakah 40 jam atau 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Hari kan terjemahannya kan? Iya, bukan teks hadisnya kan? Kalau teks hadisnya nggak ada sebutannya masalahnya. Di situ nggak ada menyebutkan, hanya menyebutkan arba'ina selama 40. Kalau dalam kitab ini malah yauman au syahron au sanatan, bisa jadi itu setahun, bisa jadi sebulan, bisa jadi sehari. Khairan lahu, lebih baik bagi orang tersebut min ayyamurra baina yadayhi, dibanding ia melewati di depannya orang sholat. Di depannya itu bukan berarti kok jauh sono, enggak. Sebatas dia tempat sujud saja itu. Misalnya tempat sujud ke batasnya ini, maka yang nggak boleh itu ya di sini. Kalau sebelah sini mah boleh aja. Yes, pokoknya sebatas ini tempat sujud, ini orangnya berdiri. Berarti kan sebatas
tempat sujud aja. Sebelah sono udah nggak apa-apa, lewat mundar mandir ya nggak apa-apa. Kalau dia tuh duduk nggak nyampe ya boleh ya. Nah iya pokoknya makanya orang dianjurkan pakai sutroh. Sutroh itu penghalang. Di masjid-masjid besar itu biasanya disediain, itu biasanya kalau orang mau sholat sunnah sendirian atau sholat sendiri itu dikasih penghalang biar orang itu nggak lewat sini. Kalau lewat sininya itu. Umpama ini pembatas akhir ya, itu kalau yang haram kan lewat sininya. Kalau lewat sini nggak apa-apa. Banyak kan orang-orang itu masih pada bingung saat. Nah. Kadang kita sholat nih, dia sono nggak jadi, ditungguin kita. Padahal jalan lu kita sono. Nggak apa-apa. Yang penting ya ini loh. Dia lewat cari jalan yang gagal lewat maksudnya. Yaitu saking ngati-ngatinya. Iya, padahal jauh. Padahal jauh. Pokoknya ukuran lah kalau masjid-masjid di kita rata-rata kan ada garis ya. Nah, pokoknya yang melewati garis semua bebas. Mau rebahan juga boleh. Mau joget di situ juga rapopo. Tapi kok ya kebangetan. Kadang-kadang gitu ada masih belum tahu. Iya, kadang banyak memang sampai ketakutannya itu dia nungguin kadang. Ya sering saya lihat sering. Ya karena dia tahu bahwa nggak boleh melewati depannya orang. Seolah dikirainnya itu depannya sampai ke sono. Lah kalau rumah saya sholat di sini lewat lapangan sono nggak boleh. Jalan-jalan kan. Yang nggak boleh itu hanya sebatas masjid. Masjid itu tempat sujud. Kalau kita yo sajadah. Kalau kita bawa sajadah, kita gelar, itu ujungnya itu batasnya hanya itu sebelah sononya, wis monggo. Yang nggak boleh kan kesininya. Nah, kecuali kalau bocah belum kena hukum. Tapi kalau kita lewatnya ke sono, rapopo, yang nggak boleh kan begini tuh, motong. Seandainya mohon maaf ya, seandainya ada orang yang nggak tahu kita lagi sholat, kok ada orang sambil main HP kan ini, nah boleh tangan kita giniin. Nggak ngerti juga dia saat. Salamin saat. Kira salam. Itu zaman kecilnya si Apan itu. Zaman kecilnya si Apan Pak Haji ada orang sholat begini, dia malah langsung begini. Saya Ngajak sweet. si kecilnya si Apan itu malah masih sono ada orang sholat begini, langsung dia begini. Menang saya. Ya tangannya begini, itu tanda. Tapi dulu pernah ya malah hampir berantem. Maksudnya orang yang sholat itu bener iniin. Nah orang yang ini marah, tuh orang lewat mau halang-halangin, tabrak terus lah. Yang ini kan tetap begini terus kan supaya nggak lewat sini. Tapi yang ini ngotot, sama-sama nggak tahu. Makanya repotnya orang lawan orang nggak tahu itu repot kan. Makanya ada makalah Imam Syafi'i itu, saya siap berdebat dengan 1000 orang yang tahu, tapi saya nggak siap berdebat dengan 1 orang goblok. Karena orang goblok kalau debat pokoknya, itu ya. Wes orang kalau model begitu nggak usah diajak debat ya, udah ayo saya ngopi aja. Nggak bisa diajak debat orang begitu. Orang yang tidak menguasai di bidangnya, kok diajak debat di bidang itu, bikin kita kesel. Makanya kata Imam Syafi'i, saya nggak siap berdebat dengan 1 orang yang nggak menguasai bidang itu. Mending saya berdebat dengan 1000 orang, tapi yang menguasai bidangnya siap. Ngadu argumen, ngadu dalil, ngadu logika. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, dalilnya pokoknya, wes Pokoknya aku mau tahu. wes pokoknya bid'ah. Rasulullah nggak pernah nyontoin. Giliran ditanyain, khutbah itu ibadah bukan ibadah. Lah kok Ustazmu khutbahnya pakai bahasa Indonesia? Oh Rasulullah khutbahnya pakai Arab. Lah kalau pengen nyentuh Rasul ya khutbahnya pakai Arab. Giliran itu dibilangin ngayal ya wes lah. Lah iya. Katanya yang bid'ah itu yang urusan agama kata dia. Kemudian kalau dibalikin, khutbah itu agama bukan? Agama. Murni, mahdoh, harus persis Rasul, iya. Lah kok Ustazmu khutbahnya pakai bahasa Indonesia? Oh bingung deh. Oh iya. Akhirnya, tapi udah kadung jualan bid'ah gimana lagi? Bid'ah.
Eman kalau dihubungin persis man. Ya ada teman saya itu kurang ajar Pak, lagi begini malah digini. Ada aja. Mang Iding bikin panas sih begitu deh Mang Iding. Aduh, ya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kayaknya gimana udah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Laukana li bni Adam wadiyani. Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah. Min malin, dari harta. Punya emas, 2 gunung emas. Labtagha salisan, maka ia akan nyari yang ketiga. Kalau punya 2 gunung emas, dia pasti akan nyari yang ketiga. Bahwa menunjukkan bahwa orang itu nggak ada puasnya. Makanya simbolnya bayi kalau lahir kan tangannya begini ya. Man, kemarin akhir lahir tangannya begini gak man? Man. Begini. Walaupun ini nggak ada yang begini-begini, nggak ada. Lahir tetap begini. Nggak ada yang lahir kok begini-begini, nggak ada. Lahirnya masih begini. Ini simbol bahwa ketika ia lahir ke dunia, semua dunia akan pengen digenggam, pengen dia punya. Tapi nanti begitu mati akan begini. Padahal logikanya orang mati itu kan nahan sakit kan begini ya. Biasanya orang nahan sakit kan begini. Tapi kok begitu dia mati, nyawa lepas begini. Loh kalau mati kok begini, yang mandiin malah takut. Waduh, ditojok. Artinya ketika lahir itu pengen semua dunia digenggam, tapi ketika mati biar digenggam kayak apa yo? Lepas. Wong dunia kan cuma gantian ya. Rumah gantian, kendaraan gantian, bini aja bisa gantian kok ya. Ya iya lah, kalau yang ngawinin janda kok ya gak gantian ya Pak Mansur ya. Oh kan tuh. Iya kan? Bener kan ya? Iya, di dunia ini cuman semuanya gantian. Sampai sesuatu yang kelihatan pribadi, bini aja gantian. Yang masih perawan aja ganti. Oh, tuh. Gak diurusin mamanya sama kita, kira laki yang ngurusin. Gantian, semuanya gantian. Laukana li bani Adam wadiyani min malin labtagha salisan. Seandainya orang itu punya 2 gunung emas, pasti akan nyari yang ketiga. Lembah apa lembah? Lembah. Lembah tuh kayak model rawa. gunung kecil. Terus pokoknya gampangnya jangankan lembah, punya gunung ya 2. Ini kan hanya bahasa kinayah kan, namanya bahasa kias Pak. Seandainya orang itu punya danau kok isinya emas, dia punya 2, pasti nyari yang ketiga. Labtagha salisan. Wong kalau marhum Zainuddin MZ kan membahasakannya kayak orang minum air laut, makin diminum makin haus. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Wala, dan tidak yamla'u memenuhi jawfa ibni Adam, mulutnya anak Adam, illa turab, kecuali dengan tanah. Kalau udah diuruk di tanah, nah itu baru berhenti. Hatta zurtumul maqabir, nggak akan berhenti. Terus pokoknya cari-cari. Ya nggak ada larangan, memang boleh. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi juga kejar dunianya. Kalau orang Islam udah nggak ada yang mau ngejar dunia, malah repot. Wa yatubullahu man taba, dan bertobatlah kepada Allah man taba, orang-orang yang bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Liyastahi ahadukum, hendaklah malu ahadukum, salah satu di antara kalian, min malakaihi, dari 2 malaikat Raqib dan Atid. Alladzaini ma'ahu, yang kedua-duanya selalu menyertainya.
sebagai kontrol kalau mau ngapa-ngapain malu ada malaikat. Kalau nggak bisa malu sama malaikat, yo kama yastahi min rajulaini sholihaini min jironihi, malulah kepada dua orang yang soleh di antara kamu, min jironihi, dari tetangga. Kadang orang itu kan nggak enaknya sama tetangganya ya. Tetangganya yang dianggap soleh, kalau orang mau ngapa-ngapain nggak enak. Ya gimana ya? Pas mau naik nyawer ada Pak Ustadz Kohar duduk situ, aduh nggak jadi ya ada Pak Ustadz Kohar. Itu Padahal aslinya Pak Ustadz Kohar ya pengen juga. Mestinya apa diajak aja ya? Ya iya. Lah kalau nggak bisa malu sama malaikat rokepatit, yo malu sama tetangga yang dianggapnya soleh lo. Kalau manusia yo masih ada kemungkinan tadi yo, bukannya diajak sekalian ya. Lah ya kalau malu sama malaikat kan kayaknya Orang nggak kelihatan nggak kelihatan ini, tapi kan kalau malu umpama lo udah dibosin sama Mas RT udah kantongin, pas sudah naik lihat ada Pak Haji Isak, nggak jadi atau tuh. Ayo Pak Haji, ini ada. Anda. Enggak gitu bantuin deh. Kalaulah nggak malu sama dua malaikat, yo malulah sama orang-orang soleh yang ada di sekitar. Nah, orang yang kadang malu ya sama lingkungan ya. Wah, di rumah mah kelihatan ahli, di depan anaknya mau masalah di luar ya. Itu dulu ya Pak. Ya iya. Kalau sekarang mah alhamdulillah. Ya Pak Yoko ya. Iya. Alim Pak. Alim ya. Sama alumninya. Lah iya. Lah iya. Kalau di rumah mah polos. Giliran di luar. Cium. Nah, iyalah, lah kalau malu sama malaikat nggak kelihatan ini ya malulah sama tetangga, sama orang di rumah, sama orang tua. Paling nggak kan ada remnya. Lah kalau udah semuanya udah nggak malu, wis lost dol wis. Dan saya lupa teks hadisnya. Sifat yang akhir zaman hilang duluan dari umatku kata Rasulullah itu sifat malu. Sekarang udah orang sifat malu kan udah pada hilang. Udah mulai digaji gede masih. Wa huma ma'ahu bil-laili wan nahar, dan keduanya itu malaikat rokepatit ma'ahu akan selalu menyertai orang tersebut bil-laili, baik waktu malam, wan nahari maupun siang. Lah kalau tetangga kan paling bentaran doang. Nah kalau malaikat rokepatit full non-stop 24 jam. Cuman kan kita tadi kalau Pak Ustadz Kohar enggak kelihatan ini bodoh amat. Nah, kalau pas sudah waduh Pak Ustadz Kohar enggak jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru fi husnil libasi wazzi. Laisal birru, bir itu pabrik bir, bangun masjid namanya al-birru. Birru itu kan kebaikan ya. Laisal birru, tidaklah ukuran kebaikan itu fi husnil libasi, dalam bagusnya pakaian, wazi, dan perhiasan aksesoris. Ukuran bagus, ukuran baik itu tidak dilihat dari pakaiannya dan aksesorisnya. Cuman orang sekarang banyak yang ketipu pakaian dan aksesoris. Asal hidung mancung, jenggot panjang, pakai jubah, pakai udeng-udeng segede ban Vespa, sorban ordeng dipikul, baunya wangi. Datang di acara maulid, kanan kiri di diam-diam, orang-orang langsung Matanya bisa tile.
Aduh, saya udah lupa kapan lo ingetin yang baru. Tapi bulan Ramadan kemarin keringet dingin ya. Gimana masalah? Sengaja saya duduknya memisahkan, dia di sono, saya di sini, keringet dingin nih. Dikasih rokok. Pak Kiai rokoknya apa Pak Kiai? Sengaja saya memisahkan, dia keluar sono, saya muter. Marah itu marah. Wah, di prank ini. Sama Hamzah. Aduh, ya Kita banyak kerjain saat. Dia pakai udang-udang. Enggak usah pakai udeng-udeng, udah begitu. Nanti giliran yang disuruh naik dia alasan saya lagi kurang sehat. Jadi anak buah Saya aja dulu. enggak maksudnya anak buahnya ya marah dia anak buahnya dibalik. Iya murid saya aja yang naik, saya lagi kurang enak. Aduh, Dan bagus kan, belum muridnya aja aku sama lagi dia. Muridnya balik. Aduh, ya Allah. Apalagi pakai aksesoris ya, ya. Saya punya gamis liter pakai. Waktu umroh kemarin itu ada 2. Iya, pakai ordeng yang dipikul. Langsung acara maulid tangannya gini aja berkah. Pokoknya itu bolak-balik pokoknya bersih. Turun dari mobil tangannya begini aja deh. Kayak sembur. Kalau ada temennya lewat sendal. Ya orang pakai marawis ya? Gini. Nggak boleh begitu satu. Kebaikan itu bukan dari pakaian dan perhiasan. Cuman ya tadi banyak yang ketipu. Saya pernah baca kisahnya Kiai Mukhid Muzadi. Mukhid Muzadi itu kakaknya Kiai Hasyim Muzadi, PBNU sebelum Kiai Said Akil ya. Memang orangnya itu fisiknya ya kecil, terus agak beda lah sama Kiai Hasyim Muzadi, beda fisiknya beda. Agak kecil, terus kulitnya itu agak gelap. Datang ke acara, kalau zaman sekarang sih gampang, tinggal dicari wajahnya kan ketahuan. Zaman dulu kan enggak ya. Dia diundang di daerah Lamongan apa mana. Dia kan beliau orang Surabaya. Begitu datang, ya nggak ada yang nyambut, nggak ada yang apa. Wong beliau pakai celana panjang, pakai batik, peci hitam. Dia langsung dikasih snack yang kotak, suruh duduk di belakang. Mau maju ke depan nggak boleh. Mau kemana? Sini aja. Sini. Itu mukanya merah kan? Yang begitu kan mukanya merah, begitu seperti mukanya merah. Waduh. Begitu panitianya kan nyari kan, Iya. katanya kan dulu belum ada handphone. Kata santri-santrinya udah berangkat dari sebelum maghrib. Ya ini udah sampai jam segini kok belum datang. Sampai akhirnya digantiin ceramah yang orang dalam kan. Akhirnya begitu panitia yang kenal sama beliau kan maju mundur, lihat beliau di pojokan. Uniknya lagi, pas ini yang di belakang kan ngasih kode yang di depan, kiainya udah ada gitu kan. Nah terus yang MC-nya kan, yang ceramah ono kan langsung udahan, langsung MC-nya mari kita Kiai Hasyim Mukhid Muzadi udah hadir. Lah begitu beliau mau berdiri, ini orang yang sebelahnya malah nih Kiai Muzadi ditarik, mau kemana? Mau kemana? Kiainya mau ngaji kok malah kamu mau pergi. Namanya pulang kali. Begitu, yaudah saya mau ke sono. Begitu naik ke panggung katanya yang orang itu pucat. Merah. Itu kan Kiai, ya termasuk seniornya Gus Dur kan dulu, Kiai Mukhid Muzadi, kakaknya Kiai Hasyim Muzadi, PBNU sebelum Kiai Said Akil ya sebelumnya.
Yaitu banyak orang ketipu casing. Yang bikin kesel mau kemana? Dengan PD-nya. Kalau kita umpama ya di sebelah kita ada orang makan dengan lahapnya nasi kotak, giliran pengajian mau dimulai dia malah berdiri kan ya. Mana Pak? Ya Allah. Cerita-cerita yang lucu. Kayak Sahat Mahfud juga pernah waktu beliau jadi Rois Am PBNU, kan pimpinan tertinggi di NU, ngadirin acara di Surabaya, mau acara muktamar. Ya penampilan beliau kan gitu ya, orangnya kurus, terus ada pakaiannya ya biasa-biasa. Begitu datang, ya tadi diarahin sama panitianya, sama bansernya, Pak sana dulu ya, peserta, padahal dulu ya nanti. Lah kalau zaman sekarang kan bisa dicari di kan, penceramanya yang ini, profilnya begini, YouTube-nya ini. Ya kalau dulu kan belum ada. Gus Gebor. Walakinnal birra as-sakinatu wal waqaru. Walakinna akan tetapi al birra kebaikan, as-sakinatu tenang, kalem. Waqar di situ di mana ya Bapak Ustaz? Tenang juga, wibawa. Kalau di sini dimaknainya wal ai al halmu wal anat, yo berwibawa, halim. Tenang, nggak ada masalah, nggak gerudak-geruduk, dikit-dikit takbir. Yang polisinya sampai Allahu liman hamidah. Nah ya kalau yang demo Allahu Akbar. Kata polisinya sampai Allahu liman hamidah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal bayanu kasratal kalam, walakin faslun fi ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Walaisal ayyu iyyal lisani, walakin qillatul ma'rifati bil haqqi. Laisal bayan. Bayan itu jelas, gamblang, welo-welo, cetha welo-welo. Bayan di situ di mana ya Bapak? Iya, Jelas ya. Tidaklah termasuk penjelasan kasrotal kalami dengan banyaknya bicara. Rasulullah itu kan hadisnya jarang, yang panjang itu jarang, rata-rata pendek. Al-hajju arafah, ya cuman gitu kan. Haji itu arafah, ya karena memang intinya haji itu arafah. Walakin akan tetapi faslun, tegas. Ai fasilun bainal haqqi wal batil, tegas menyatakan ini salah, ini benar. Fima yuhibbullahu wa rasuluh, dalam apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Suatu keterangan yang jelas itu bukan karena banyaknya penjelasan, tapi sesuatu yang jelas membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nah hadis ini biasanya yang digunakan untuk mengkritisi para penceramah yang ceramah sejam tapi intinya nggak jelas. Dia dibahas opo dari awal sampai akhir kok gak jelas itu. Iyo ngalor ngidul, balik ngalor lagi, ngidul lagi. Begitu selesai, ini intinya tadi apa ya? Iyo. Makanya saya kalau ngaji disuruh nggak pakai kitab, saya nggak mau. Terus pokoknya pengajian ibu-ibu semuanya harus pakai, biar ada jelas yang dibahas, walaupun ketawa kikik-kukuk, tapi paling enggak kan ya ada ini. Seandainya ditanya ngajinya mana? Baca dibaca. Baca, nggak bisa makanya ngaji. Kadang ada orang yang ngajar pesono kemarin pakai kitab apa? Nggak usah kitab-kitaban. Itu berarti yo kalau bahasa orang sono gedabrus. Gedabrus ngomongnya apa? Nggak ada dasarnya. Ya harus ada jelas yang dibahas, walaupun diselipi guyon. Lah kalau nggak diselipi guyon yo ngantuk yo.
Seandainya nih besok caranya saya rubah, saya bacanya sambil nunduk terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung yang pulang atu. Kemarin banyak yang kurus kemarin, banyak yang kurus didongengin. Kemarin ya, banyak yang kurus. Iya makanya biar ngaji membahas apa kayak yang penting yo saya usahakan diselidiki guyonan. Masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu demennya guyon. Bahas tentang negara, duit miliaran triliunan aja ada guyonannya itu. Apalagi yang masuk serius. Umpama lo besok ngaji kitabnya. Saya bacanya sambil nunduk, laisal bayanu kasratal kalami walakin faslun fi ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Yakin langsung Ketua DKM, langsung pulang atuh besok lagi wah enggak seru kan enggak bisa berangkat ngapain. Walaisal iyu iyal lisan. Walaisa dan tidaklah al-iyu lemah bicara. Itu di mana ya Bapak Ustaz? Gagap. Ya gagap lemah bicara itu gitu. Iya enggak jelas. Enggak jelas. Walaisal iyu dan tidaklah gagap itu iyal lisani, gagapnya lisan. Walakin akan tetapi qillatul ma'rifati bil haq, sedikitnya pengetahuan tentang kebenaran. Ya tadi penceramah biar berjam-jam tapi kok ujung-ujungnya nggak jelas yang dibahas apa, kan namanya qillatul ma'rifah bil haq, sedikitnya sesuatu yang bisa diambil. Tapi yo memang ada hadis itu khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara di hadapan orang sesuai dengan kadar kemampuan daya pikirnya. Lah kalau di hadapan orang awam kok bahasnya bahasanya pakai sasi mulu. Orang awam yang ngomong apa? Iya. Lah sebaliknya di kalangan orang-orang terdidik kok pakai bahasa-bahasa awam. Receh ini makanya yang menyesuaikan. Makanya paket lengkap itu kayak Ustadz Somad itu. Ustadz Somad itu paket lengkap. Berbicara di depan kalangan orang-orang intelektual yuk masuk, di kalangan orang awam yuk masuk, paket lengkap. Kalau yang lain itu menurut pribadi saya yang kadang hanya cocok di satu sisi, tapi satu sisi nggak cocok. Walaupun konon katanya pendidikannya titelnya berderet-deret, kadang itu pembicaranya yuk itu aja, nggak ada variasi yang berbeda. Kalau Ustadz Somad itu menurut saya luar biasa. Di kalangan orang awam yuk beliau bisa bercandain, di kalangan orang-orang intelektual tinggi yo bisa, logikanya ya oke, luar biasa gitu. Makanya hadisnya kan khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara sampaikanlah sesuatu di hadapan orang itu disesuaikan dengan tingkat daya pikirnya. Ngaji di depan mak-mak bahasanya kok ilmu nahu ulet, mak-mak langsung sibuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal jihadu ayyadribar rajulu bisayfihi fi sabilillah. Tidak, jihadlah itu tidak hanya ayyadribar rajulu, seseorang memukulkan bisayfihi pedangnya fi sabilillah, di jalan Allah. Jihad itu bukan hanya perang. Innamal jihadu, sesungguhnya jihad itu man ala, orang yang menanggung, menjamin walidayhi, kedua orang tuanya. Ada sambungan ya, sampai nambah jihad tuh. Gak ada sambungannya. Coba yang lain, kitab yang lain. Ada. Ada nih baliknya. Oh, Baliknya. ya. Oh, belum datang Pak Haji, masih lama. Gak ada. Mana ala itu? Mana ala waliyat dia aja. Itu Oh, dari mana arah? Lah iya. Ini belum masih belum gua. Kira dari mana?
Jihad itu bukan hanya perang, tapi jihad itu man ala walidayhi, orang yang menjamin, orang yang menanggung kebutuhan orang tuanya. Oh, mana jihad man? Nanggung kebutuhan orang mertuanya man? Jihad itu man. Tapi jihadnya sekarang keentengan, berarti pahalanya agak berkurang. Kalau dulu kan jihadnya berat man, pendepok. Wa ala waladahu, dan ia menjamin anak-anaknya. Wa huwa fi jihadin, maka mereka orang seperti itulah yang jihad. Pagi-pagi naik motor ke mana ber? Cakung jihad ber. Jihad itu. Sabtu-sabtu orang pada nyantai-nyantai berangkat jihad ber. Kayak orang butuh aja. Orang butuh aja. Kayak berangkat kan lebur kayak orang butuh aja. Lah kan saya 3:30 berangkat gak ada yang lihat lah. Yang tegak di pos sono kayak orang butuh aja. Pak Yoko naik motor sampai ke Tangerang sono, Pak Mansur sampai ke mana Pak Mansur? Jihad. Iya bikin Tuhan dibela-belain sampai Tuhan dibikinin jihad. Lipat kayak kok. Gus Roy sampai dibela-belain nggak kumpul anak istri yo. Jihad. Sampai nggak dilatih jihad. Wa huwa fi jihadin, maka orang ini dalam jihad. Wa man ala nafsahu, dan ia yang menanggung dirinya. Fakaffara anin nas, sehingga cukup gak meminta-minta pada orang. Fahuwa fi jihadin, maka ini juga jihad. Misalnya dia belum punya tanggungan anak, tanggungan istri, orang tua juga nggak butuh, umpama nggak mau dikasih, nah cukup untuk dirinya sendiri, sehingga ia nggak minta-minta ke orang, itu yo juga disebut jihad. Umpama yang masih bujangan, belum punya tanggungan apa-apa, cukup untuk mencukupi kebutuhan dirinya, sehingga dia nggak merepotin orang tuanya, nggak minta-minta ke saudara-saudaranya, itu juga termasuk jihad. Berarti kalau yang Depok rek aja itu ya bukan jihad ya. Oh, berarti naik motor jauh itu jihad man, maka ya sekali-kali ke Depok lagi mono. Sekarang udah jadi bos kan. Oh iya tetap jihad ya. Nanggung orang tuanya, nanggung anaknya, nanggung dirinya, itu termasuk bagian dari jihad. Wallahu a'lam bishawab.